Hadirin wal hadirat jamaah Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu, tanpa terasa kita telah berada di ujung daripada Maulid Arba'in ini, telah masuk ke malam 39 dan sebentar lagi kita akan mengakhiri daripada Maulid Arba'in ini. Sungguhnya Maulid akan selalu ada di setiap waktu dan harinya kita, karena peringatan Maulid ini tidak ada yang namanya keterbatasan. Adanya kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk ibadah yang mahdha ghairu muqayyad. Bentuk amal ibadahnya adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada kaitan teknisi di dalam pelaksanaannya. Bertanda kapanpun boleh kita laksanakan, dengan cara apapun boleh kita laksanakan. Yang penting tujuannya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, hari demi hari yang kita lalui di dalam bulan Maulid ini telah banyak kita dapatkan daripada adanya siraman-siraman rohani yang mengingatkan kita kembali tentang sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat-sifat Nabi, kemuliaan-kemuliaan Nabi yang kita dengarkan dari tanggal 1 daripada Maulid Arba'in sampai berakhir daripada Maulid Arba'in ini, mudah-mudahan terdapat di dalam diri kita. Mudah-mudahan sifat mulia tersebut terdapat dalam diri kita sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak lain tujuan kita mengenal Nabi, tidak lain tujuan kita bisa mengetahui sifat mulia Nabi, yang mana tujuan tersebut tidak lain agar kita menjadi orang yang baik, orang yang bisa bermanfaat baik daripada diri kita, begitu juga kepada orang lain. Maka kalau kita lihat bagaimana pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memberikan manfaat kepada orang yang dia kenal, baik di dunia maupun di akhirat. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan orang yang baik itu Pak, bukan hanya banyak daripada salatnya. Orang yang baik, yang mulia di sisi Allah bukan hanya banyak daripada ibadah puasanya. Akan tetapi orang yang baik itu orang yang bisa memberikan manfaat antara satu sama yang lain. Ini adalah ciri orang yang baik. Maka dikatakan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat antara satu sama yang lain. Maka coba kalau kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW disenangi, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak lain bukan karena sebab banyak solatnya Nabi, bukan karena sebab banyak puasanya Nabi, akan tetapi Nabi banyak dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik golongan yang miskin maupun golongan orang yang kaya. Semua mencintai Nabi, tidak lain tujuannya apa? Karena mereka telah mendapatkan manfaat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan mereka dengan Nabi, disitulah mereka mendapatkan adanya manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebagaimana kalau kita perhatikan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengikuti daripada jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha untuk memberikan manfaat antara satu sama yang lain. Maka dulu ada satu kisah ketika sepeninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat Abu Hurairah sedang iktikaf Pak di Masjid Nabi. Kemudian di saat Abu Hurairah sedang iktikaf di Masjid Nabi, lalu kemudian Abu Hurairah melihat ada satu sahabat Nabi yang duduk di pojokan daripada Masjid Nabi dalam kondisi keadaan bersedih. Lalu kemudian diperhatikan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian subhanallah, sahabat Abu Hurairah ketika itu berkeinginan untuk bertanya tentang apa yang terjadi daripada yang dilakukan oleh sahabat tersebut,
yang sedang i'tikaf sendirian di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah, ketika sahabat Abu Hurairah datang kepada lelaki tersebut dan bertanya tentang problem masalahnya, akhirnya lelaki ini Pak mengatakan bahwa sungguhnya, wahai sahabat Abu Hurairah, aku memiliki suatu permasalahan di dalam kehidupanku. Tidak lama dia ceritakan. Singkat cerita, kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan kepada lelaki tersebut, ayo kita sama-sama selesaikan daripada permasalahanmu. Kemudian lelaki ini mengatakan, wahai sahabat Abu Hurairah, bukannya engkau sedang i'tikaf di masjid Nabi Muhammad SAW? Kenapa engkau putuskan ibadah i'tikafmu di masjid ini dan engkau bertujuan untuk menyelesaikan daripada permasalahanku? Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, wahai sahabat Nabi, ketahuilah, tidaklah aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidaklah seseorang yang berjalan tujuannya untuk memberikan manfaat ataupun menunaikan hajat saudaranya sama muslim ataupun membantu saudaranya sama muslim, maka lebih baik daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bertanda apa? Amalan ibadah ketika kita menunaikan hajatnya seseorang, ketika kita membantu daripada saudara kita sama muslim, di saat kita memberikan manfaat kepadanya, maka bertanda kita telah mendapatkan satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada amalan i'tikaf. Sebagaimana juga Hasanul Basri pernah ketika itu menasihati daripada Sabit al-Bunani di dalam perihal berkaitan dengan adanya memberikan manfaat kepada orang lain, bahwa sungguhnya lebih baik daripada orang melaksanakan daripada ibadah haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, setiap kita ini memiliki berbagai macam bentuk profesi. Profesi yang kita miliki ini Pak, subhanallah, berbagai macam bentuk profesi. Ada di antara kita seorang pedagang, ada di antara kita seorang pembisnis, ada di antara kita yang menjadi dokter, ada di antara kita ada yang menjadi guru. Berbagai macam bentuk profesi yang kita miliki. Ketahuilah, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap nikmat profesi yang kita miliki merupakan salah satu nikmat yang akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tas'alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk daripada profesi yang kita miliki, ini merupakan nikmat yang akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan satu kelebihan kepada kita dengan adanya sebuah nikmat, dengan profesi yang kita miliki, tidak lain Pak, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, agar kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, agar kita bisa menunaikan hajatnya orang lain. Dan ini salah satu tujuan utama dengan adanya kita menjadi orang yang bermanfaat. Maka sebagaimana dikatakan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, man kana fi hajati akhi muslim, kana Allah fi hajatihim. Barang siapa yang telah menunaikan hajatnya daripada saudara sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan daripada hajat-hajatnya kita. Kita semua kepengen hajatnya kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi haruslah kita perhatikan kembali orang-orang yang ada di samping kita. Karena ada di antara orang Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dengan profesi yang dia miliki. Salah satu contohnya saja sebagai bentuk pedagang ataupun pembisnis, kadang mereka berfikir bagaimana untuk mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa mempedulikan daripada hajat saudara sama muslim. Maka ketahuilah, banyak di antara orang ketika berbisnis tidak mengikuti daripada apa yang telah disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak jujur di dalam berbisnis. Mereka tidak ada yang namanya amanah ketika mereka menjalankan daripada adanya usaha tersebut. Maka ini sudah keluar daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad di saat beliau berdagang, beliau mendapatkan yang namanya keuntungan yang besar, mendapatkan keberkahan karena di dalam bisnisnya ada yang namanya kejujuran, ada yang namanya amanah,
yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bertujuan bukan hanya untuk mengambil keuntungan yang besar, tapi Nabi bertujuan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain ataupun menunaikan hajatnya orang lain. Ini salah satu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Tidak hanya kita untuk memuaskan daripada hawa nafsu kita, akan tapi bagaimana kita bisa menunaikan daripada hajatnya orang lain ataupun mempermudah daripada urusan orang lain. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, tidak hanya kita sebatas menikmati daripada nikmat dunia, akan tapi ketahuilah kita akan mengalami daripada kehidupan akhirat. Maka dikatakan man nafasa an kurbi min kurubil muslimin nafasallahu lahu fil akhirah. Wa man yassara 'alal musir yasallahu fid dunya wal akhirah kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad mengatakan barang siapa yang mempermudah daripada kesulitan saudaranya sama muslim di dunia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah daripada urusannya nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga bagi orang yang senantiasa melepaskan daripada kesusahan orang yang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan daripada suatu kesusahan ataupun hal keadaan yang genting nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita kepengen Pak, hidup kita dalam kondisi nyaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah orang-orang yang senantiasa memberikan pertolongan ataupun menunaikan hajat saudara kita sama muslim. Maka ketahuilah inilah yang menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW selalu dicintai oleh para sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi selalu memberikan manfaat antara satu sama yang lain. Maka memang kalau kita perhatikan yang namanya kita memberikan manfaat pasti mengorbankan daripada waktunya kita, mengorbankan daripada tenaganya kita, mengorbankan daripada hartanya kita. Akan tapi ketahuilah dengan apa yang kita keluarkan, baik berkaitan dengan hartanya kita, waktunya kita, tenaganya kita, itu semua akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita semua di dalam surah Al-Isra ayat ke-7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Tidaklah kita menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Apapun bentuk kebaikannya Pak, jangan takut-takut. Berbagai macam bentuk kebaikan, walaupun hanya kecil kebaikan tersebut, tidak lain kebaikan ini bisa bermanfaat kepada orang lain, maka insya Allah kebaikan ini akan kembali kepada diri kita. Seakan-akan kita menanam satu pohon yang mana pohon ini ketika tumbuh buahnya kita yang akan menikmatinya ataupun kita yang akan memakannya. Begitu juga di saat kita menanam adanya pohon kebaikan, maka pahala kebaikan ini kita semua yang akan menikmatinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap kita semua mampu untuk bisa melakukan adanya sebuah yang bermanfaat ataupun suatu yang bermanfaat yang bisa kita luangkan, baik melalui daripada hartanya kita, begitu juga melalui daripada tenaganya kita ataupun waktunya kita, begitu juga dengan melalui ilmunya kita. Tiga hal inilah kalau kita pahami, tiga hal ini Pak yang bisa menjadikan adanya kita menjadi orang yang bermanfaat melalui daripada hartanya kita. Kalau kita punya harta, maka harta kita jangan sampai kita lupa. Salah satu hal yang harus kita ingat, harta yang kita miliki akan ditanyakan oleh Allah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan harta ini untuk bisa kita mendapatkan manfaat daripada harta yang kita miliki. Karena harta tidak hanya sebatas dimiliki, akan tapi bagaimana harta ini bisa bermanfaat kecuali dengan adanya kita menyalurkan daripada harta tersebut. Maka disinilah dikatakan, sebagaimana kalau kita perhatikan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat yang bernama Abu Dujana. Sahabat ini setiap selesai solat langsung pulang Pak, tidak bersama Nabi, berdoa dahulu. Setelah selesai solat langsung pulang. Tidak sama sebagaimana kalau kita perhatikan banyak di antara sahabat lain, kalau selesai solat mereka berdoa bersama-sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini satu sahabat selesai solat langsung pulang. Ada juga mungkin di tempat-tempat kita ini sekarang ini setelah selesai solat langsung pulang. Tidak lagi baca Allah ma'antas salam. Bacanya selesai solat lantas jalan.
Selesai sholat lantas jalan, bukan Allahumma anta salam yang dibaca, tapi selesai sholat lantas jalan. Maka subhanallah, ketika sahabat ini waktu beliau keluar daripada masjidnya Nabi, tidak berdoa bersama Nabi, lalu kemudian diperhatikan oleh Nabi. Ternyata subhanallah, ada satu keadaan waktu itu Nabi bertemu ini sahabat. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada ini sahabat, wahai Abu Dujana, kenapa engkau tinggalkan daripada doa bersama kami? Aku perhatikan engkau setiap selesai solat engkau langsung jalan, tidak berdoa bersama kami. Apakah engkau tidak ada hajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Abu Dujana mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya problem masalah. Karena aku punya tetangga seorang Yahudi, yang mana dia punya pohon korma, pohonnya ini rantingnya masuk ke dalam halamanku. Di situ terdapat buah daripada korma tersebut. Ini buah sering jatuh ke halamanku. Aku takut kalau aku telat pulang, aku punya masih anak kecil, yang mana anakku ini sering main ke halaman. Bisa jadi dia akan memakan daripada korma tersebut, dan korma ini aku khawatirkan akan menjadi suatu yang haram masuk ke dalam perut anak-anakku. Itulah problemnya. Maka aku segera pulang, tidak lain tujuannya agar apa? Agar aku bisa mencegah jikalau anakku ini ingin memakan daripada buah karma yang dimiliki oleh pohon orang Yahudi yang tetanggaku ini. Maka subhanallah, problem inilah yang menjadikan Abu Dujana ini kenapa dia setiap selesai sholat tidak berdoa bersama Nabi. Ternyata apa? Ada masalah. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW ketika itu membawa Abu Dujana untuk bertemu dengan tetangganya Yahudi. Kemudian bertanya kepada tetangganya Yahudi untuk merelakan, meridhokan daripada buah yang jatuh ke halaman Abu Dujana. Akan tetapi ini Yahudi kesempatan, Pak. Karena berhubung Nabi kita Muhammad mengemis dan meminta sesuatu keridhaan daripada adanya buah tersebut, maka Yahudi ini memanfaatkan keadaan tersebut. Dia mengatakan, kalau memang ingin dihalalkan ataupun diridhokan daripada buah ini, maka bayarlah daripada buah ini. Ternyata ini Yahudi minta dibayar daripada pohon tersebut. Akhirnya Nabi kita Muhammad ketika itu bertanya, berapa harga daripada pohon tersebut? Subhanallah, ini Yahudi kesempatan dua kali memberikan harga yang mahal. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW memanggil daripada sahabat Utsman bin Affan. Karena ketika itu sahabat Utsman bin Affan memiliki harta yang banyak. Nah subhanallah, kalau kita perhatikan, ini salah satu bentuk manfaat yang harus kita ambil daripada cerita ini. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya, dipanggil oleh Nabi. Wahai Utsman, ketahuilah sahabatmu ini punya masalah. Ini Yahudi, dia punya pohon di rumahnya ini, buahnya ini jatuh ke halaman sahabatmu. Dan dia takut anaknya memakan daripada buah yang dimiliki oleh Yahudi ini. Karena dia khawatir ini buah bisa haram masuk ke dalam perut anaknya. Maka bantulah daripada sahabatmu ini, bayari daripada pohonnya ini. Maka kemudian sahabat Utsman bin Affan ketika itu membantu mengeluarkan daripada hartanya, yang mana harta ini bermanfaat untuk membantu saudara sama muslim, dia gunakan untuk membayar daripada pohon tersebut. Dibayar oleh Utsman bin Affan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, ketahuilah bahwa sungguh ini pohon sudah halal untuk dirimu dan keluargamu. Maka jangan lagi engkau tinggalkan berdoa bersama kami setiap selesai daripada sholat. Ini kalau kita perhatikan Pak, ada yang namanya perintah Nabi. Kalau kita ambil daripada cerita ini, banyak daripada hikmahnya. Pertama, kalau kita selesai sholat, jangan kita buru-buru. Karena hajat kita lebih penting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding hajat kita kepada manusia. Kalau selesai sholat, berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan langsung pulang. Selesai sholat langsung pulang seakan-akan kita tidak hajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hajat sama sekali. Padahal semuanya kebahagiaan, rezeki kita, kesuksesan, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, hikmah daripada cerita ini, ketahuilah para sahabat Nabi menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai masuk ke dalam perutnya ataupun masuk ke dalam keluarganya. Begitu juga hikmah yang ketiga, bahwa sungguhnya ada yang namanya manfaat daripada harta yang kita miliki, tujuannya untuk membantu saudara kita sama muslim. Ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jikalau kita tidak memiliki harta, kita masih memiliki yang namanya ilmu. Maka ilmu yang kita miliki jangan kita bosan-bosan untuk mengajarkan kepada orang lain. Beb, saya tidak memiliki ilmu agama, kita memiliki ilmu dunia, begitu juga termasuk salah satu yang bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika ilmu yang kita miliki kita ajarkan kepada orang lain, ini akan bermanfaat bukan hanya ketika di dunia, akan tapi di saat kita meninggal dunia, ilmu ini akan terus menjadi pahala untuk diri kita semua. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang akan selalu mengalir untuk kita dan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki ilmu, maka jangan sampai kita putus asa untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita masih memiliki waktu, kita masih memiliki tenaga, gunakan waktu kita dan tenaga kita untuk saling menolong antara satu sama lain. Ini salah satu bentuk cara untuk kita memberikan manfaat. Jadi semuanya kita ini bisa memberikan manfaat, bisa melalui hartanya kita, bisa melalui ilmunya kita, bisa juga melalui tenaga dan waktunya kita. Maka insyaAllah mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, kita bisa mengikuti sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, yang mana tidak lain beliau mendapatkan kemuliaan, beliau dicintai oleh para sahabatnya, baik golongan yang kaya maupun golongan miskin, karena mampu untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita semua bisa dicintai antara satu sama lain jikalau kita bisa memberikan manfaat antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga tidaklah kita keluar daripada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memberikan manfaat antara satu sama lain, baik melalui hartanya kita, baik melalui tenaganya kita, baik melalui ilmunya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan bukan hanya kita kumpul di tempat ini saja, kita berharap nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memandang wajah keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita pada malam hari ini. Allah pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'na shqiyin wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila faratta wa la daynan ila qadaita wa la maridan ila shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita wa yasatta ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimus salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya habib mohon maaf wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.